Modus. Otnel sudah selesai menjahit luka-luka di tubuh Pasco. Tidak terlalu parah, hanya ada beberapa bagian yang robek. Otnel memasang wajah kesal, begitupun dengan Joel yang ikut membantu Otnel membersihkan luka Pasco yang sedari tadi senyum-senyum sendiri. Bahkan saat Otnel menjahit lukanya tanpa bius, pria itu tetap tersenyum meski meringis kesakitan. Plak, satu pukulan maut melayang di kaki Pasco. Otnel memukul kaki Pasco dengan wajah kesal. Bukannya marah, Pasco malah senyum-senyum sendiri sambil menatap Otnel dan Joel bergantian. "Woi, kau sudah gila atau kehilangan otakmu?" ucap Otnel namun tidak ditanggapi oleh Pasco. Pria itu malah terus-terusan tersenyum, hal yang sangat jarang dia lakukan di dunia nyata. Biasanya pria sangar itu akan memasang wajah garang dan menyeramkan seolah ingin memakan manusia. "Wah Niall, sepertinya otaknya perlu diperiksa. Kurasa dia mendapat pukulan keras dari orang yang memukulnya. Otaknya sedikit geser. Lihat dia tertawa seperti itu," ejek Joel yang terheran-heran dengan tingkah Pasco. Sementara itu di dalam dapur, Diandra dan David bekerja sama memasak sarapan pagi mereka. Apalagi melihat Pasco seperti tadi membuat Diandra tak tega membiarkan mereka makan pagi terlalu siang. Acara memasak pagi ini terlalu berbeda dengan segala tingkah kekanakan David yang malah mengerjai istrinya dengan semua drama yang dia buat-buat oleh pria itu. Seperti saat ini, Diandra tengah asik mencuci sayuran tanpa berbincang-bincang. David yang melihat istrinya begitu serius seketika tersenyum jahil. "Hehe, aku akan dapat bonus hari ini. Papi, maafkan putramu. Sepertinya aku akan meniru modusmu untuk mendekati mami. Hehe," batin David yang mulai tersenyum jahil. David tengah mengiris cabai dan bawang dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba, panas, Diang, tolong aku, mataku panas," teriak David dengan suara panik sambil berpura-pura kepanasan. Mendengar suaminya berteriak panik membuat Diandra jadi panik sendiri. Dia segera meletakkan sayuran yang sedang dicucinya di dalam wastafel dan menghampiri David dengan wajah khawatir. "Ada apa?" tanya Diandra panik. Dia melihat David menutup kedua matanya seperti sedang kesakitan, padahal hanya pura-pura. Mataku perih. Tolong, ini sangat perih, aku menyentuhnya saat memegang cabai tadi." David kembali berpura-pura meringis kesakitan. "Astaga kak, kenapa nggak hati-hati sih?" ucap Diana yang langsung menarik kedua tangan suaminya menuju wastafel. Sedangkan David terus saja merengek dan berpura-pura. Sungguh banyak drama pria ini. Diana segera membasuh kedua tangan David dengan lembut. "Menunduk biar ku basuh wajahmu," ucap Diana. Tanpa raut wajah khawatir tergambar jelas di wajah wanita itu. David menunduk mengikuti arahan Diana. Benar-benar sebuah modus yang berhasil membuat Diana memanjakan dirinya. Dian dengan penuh kelembutan membilas wajah David dan membersihkan mata suaminya. Tangannya sangat lembut seperti tangan mami. Jadi kangen mami, mama Pak, mami juga, mom Elin. Aku kangen mereka semua, batin David mengingat keluarga besarnya. "Coba buka matamu kak, apa masih perih?" tanya Dian. David melingkarkan tangannya di pinggang ramping Diandra membuat jarak di antara mereka begitu dekat. "Tak apa kan aku seperti ini, aku tak bisa melihat ini masih perih," ucap David yang mencoba membuka matanya dan berpura-pura kesakitan. Aktingnya sungguh luar biasa, dia bahkan bisa mengeluarkan air matanya membuat aktingnya semakin sempurna. "Masih perih?" tanya Diandra yang dijawab anggukan kepala oleh David yang bertingkah seperti anak kecil. "Bisa kau tiup? Ini sangat sakit sayang," rengek pria itu. Demi Raja Neptunus yang pernah dipuja banyak orang, akting David benar-benar mengerikan. Jika keluarga besar dan sahabat-sahabatnya melihat ini, mereka tidak akan percaya kalau pria itu adalah David si kalem yang ternyata menyembunyikan kegesrekannya selama ini. "Kenapa suaramu tiba-tiba manja seperti itu? Kau seperti anak-anak saja kak," ejek Diana yang merasa lucu dengan suaminya. "Cak, cepatlah tiup dulu, ini perih sekali," rengek David. Iya akan ku tiup, makanya hati-hati kak," ucap Diana sambil berjinjit dan mulai meniup mata David. "Maaf merepotkanmu," ucap David yang masih memeluk pinggang ramping istrinya.
Piuh, piuh. Bahkan nafasnya saja sangat wangi. Aku jatuh cinta setiap hari. Batin David yang malah senyum-senyum sendiri. Sudahkah apa sudah sembuh? Tanya Diana sambil menatap wajah suaminya. David membuka matanya dan mengedip-ngedipkan kedua matanya. Berpura-pura kalau itu benar-benar sakit. Benar-benar modus si raja bucin yang selalu efektif. Sepertinya sudah. Tidak sakit lagi tapi masih sedikit perih. Terima kasih sayang, ucap David sambil mendaratkan satu buah kecupan ringan di bibir Diana yang sukses membuat wanita itu terdiam kaku dengan mata membulat. David benar-benar mengambil kesempatan di setiap waktu. Pria itu melepaskan pelukannya lalu kembali ke meja untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sayang, kenapa kau malah bengong? Ayo cepat selesaikan masakanmu. Apa kau mau aku kecupan lagi? Sekali lagi David menjeli istrinya. Diana tersadar, dia menggelengkan kepalanya dengan cepat. Wajahnya benar-benar merah saat ini. Bagaimana bisa David melakukan itu saat mereka di dapur? Kalau yang lain lihat bagaimana? Itulah yang dipikirkan Diandra. David tersenyum melihat istrinya yang salah tingkah karena dirinya. Aku menang banyak lagi. Ucap David dengan senyum jahilnya. Sedangkan Diandra masih mengingat kejadian tadi dengan jelas, bahkan jantungnya benar-benar berdebar saat ini. Kak David, kamu membuatku benar-benar gila. Batin Diandra sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Diandra menetralkan pikirannya, dia berusaha bersikap senormal mungkin dengan cepat. Diandra membersihkan sayuran itu. Tiba-tiba David berdiri di belakangnya sambil menjulurkan kedua tangannya dari belakang untuk mencuci daging segar yang akan mereka masak pagi ini. Dengan sengaja David mengurung Diandra di dalam pelukannya. Dek, dek, dek. Lagi-lagi Diandra terdiam, dia bagai tersengat listrik saat David merapatkan tubuhnya pada Diandra. Yang bisa dia lakukan hanya terdiam kaku. David tersenyum jahil. Dia mencuci daging itu tanpa bicara apa-apa. Dia bisa melihat jelas ekspresi Diandra yang tampak terkejut sekaligus gugup di saat yang bersamaan. Cup, satu kecupan lembut mendarah di pipi wanita itu membuat Dian bagai disengat listrik. Tubuhnya berdesir, lain halnya dengan David, dia malah merasa menang banyak hari ini. Pria itu kembali ke depan kompor dan mulai mengolah daging segar itu sambil tersenyum puas. Haha, lihat ekspresimu sayang, begitu lucu. Haha, ini benar-benar menyenangkan. Hahaha. David tertawa jahil di dalam hatinya. Ya Tuhan, kenapa aku jadi kaku seperti ini? Astaga, ini benar-benar membuat jantungan. Ucap Diana di dalam hatinya, dia masih terbengong. Sayang, kenapa diam? Sayurnya harus segera dimasak. Ucap David yang lagi-lagi berdiri di belakang Diandra dan mencuci kedua tangannya di wastafel. Iya. Ucap Diandra gugup. Dia melanjutkan pekerjaannya, namun lagi-lagi David membuatnya tidak fokus karena pria itu mengecup pipinya sekali lagi. Astaga, siapapun tolong aku. Kenapa jadi seperti ini? Teriak batin Diandra. Kena kau sayang? Batin David yang sudah memasak lauk mereka. Sedangkan di sisi pintu, ketiga pria jomblo itu hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan drama romansa di pagi hari. Pasco dengan perban di kepalanya dan luka bekas jahitan di lengan dan kakinya. Otnal dengan wajah kusut karena dibangunkan paksa. Dan Joel dengan celana kodok yang biasa dia pakai ke ladang berdiri di sana menyaksikan kedua sejoli itu. Modus, gumam mereka bertiga.